Kejagung menyita uang sebesar 18,8 triliun rupiah terkait Pengembangan kasus korupsi tata kelola. KPK menetapkan 2 tersangka baru, yakni dugaan korupsi penentuan kuota haji. Setiap kali kasus korupsi besar meledak ke permukaan, satu tuntutan yang sama selalu muncul dari masyarakat. Saat dana bansos dicuri di tengah pandemi, saat uang timah rakyat menguap ratusan triliun, dan saat pejabat yang dipercaya ternyata mencuri dari rakyatnya sendiri. Tapi tahukah kamu, Indonesia sudah punya aturan hukuman mati untuk koruptor sejak tahun 1999. Sudah lebih dari 25 tahun dan tidak satu pun koruptor pernah dieksekusi. Kalau aturannya sudah ada, mengapa tidak pernah dipakai? Dan kalau benar-benar dipakai, apa yang akan terjadi? Dan di video ini, kita akan mencari tahu jawabannya. Sebelum bicara soal hukuman, penting untuk memahami satu hal. Korupsi di Indonesia bukan produk era reformasi yang gagal. Akarnya jauh lebih dalam. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejarawan Ronald Kaiser dalam penelitiannya Colonial Normativity, Corruption in the Dutch-Indonesian Relationship tahun 2021 mendokumentasikan bagaimana praktik korupsi di tubuh VOC yang awalnya dianggap sebagai bonus informal, lama-lama menjadi sistem yang melembaga, dan sistem itulah yang kemudian diwarisi oleh birokrasi lokal. Dan di era Soeharto, korupsi tidak pernah hilang. Ia justru menjadi lebih terpusat dan sistematis. Korupsi, kolusi, nepotisme menjadi cara kerja negara. Ketika Orde Baru runtuh tahun 1998, salah satu tuntutan terbesar reformasi adalah berantas KKN. Hasilnya paradoks, desentralisasi kekuasaan pasca reformasi justru mendesentralisasi korupsi. KPK dibentuk tahun 2002, tapi data Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam laporan tren penindakan kasus korupsi 2024 menunjukkan potensi kerugian negara akibat korupsi pada 2024 saja itu mencapai 279,9 triliun rupiah. Angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dan di mata dunia, menurut Transparency International, Skor Corruption Perception Index atau CPI, Indonesia tahun 2024 hanya 37 dari 100. Masih di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, bahkan Vietnam. Banyak orang tidak tahu ini, tapi kalau kamu buka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada satu pasal yang cukup mengejutkan. Pasal 2 ayat 2 yang bunyinya, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah korupsi saat bencana alam nasional, saat krisis ekonomi, dan dalam keadaan bahaya negara, atau dilakukan oleh residivis korupsi. Lalu kenapa tidak pernah dipakai? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, definisi yang terlalu kabur. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan dalam wawancara dengan Kompas tahun 2019, aturannya ada, tapi definisi keadaan tertentu dianggap belum cukup jelas. Saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Dan yang kedua, beban pembuktian yang berlapis. Jaksa harus buktikan 2 hal sekaligus, bahwa korupsi itu terjadi dan bahwa ia dilakukan dalam kondisi yang membolehkan hukuman mati. Dan yang ketiga, tidak ada hakim yang mau ambil resiko. Hukuman mati tidak bisa dibatalkan. Kalau kelak terbukti salah, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Kajian dalam JDIH Mahkamah Agung yang ditulis oleh Maulana Firdaus juga mencatat bahwa vonis mati justru memutus rantai pengungkapan kasus korupsi.
Karena terdakwa yang dieksekusi tidak bisa lagi menjadi saksi untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kombinasi tiga hal ini menciptakan tembok yang belum pernah berhasil ditembus dalam 25 tahun terakhir. Dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Inti dari video ini, kita bukan hanya tanya haruskah, tapi kalau benar-benar terjadi, apa konsekuensinya? Skenario pertama, sistem harus dibenahi dulu. Agar hukuman mati bisa dijatuhkan secara konsisten, Indonesia harus merevisi undang-undang untuk memperjelas definisi keadaan tertentu dengan standar baku yang tidak bisa diperdebatkan. Ini bukan pekerjaan yang kecil. Ini revisi legislatif yang butuh pembahasan panjang di DPR dan perdebatan antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Pekerjaan yang dalam 25 tahun belum pernah diselesaikan. Skenario kedua, siapa yang berani mendorong? Di sistem demokrasi seperti Indonesia, kehendak politik untuk menerapkan hukuman mati jauh lebih rumit diwujudkan dibanding di Cina dan di Vietnam. Koordinator ICW Adnan Topan yang pernyataannya dikutip oleh Komnas HAM tahun 2021 menyebutkan bahwa tuntutan hukuman mati lebih merupakan refleksi frustasi masyarakat atas pemberantasan korupsi yang tidak efektif, bukan solusi struktural. Banyak partai di DPR punya kader yang tersangkut korupsi. Siapa yang dengan tulus mendorong hukuman yang suatu hari bisa menimpa rekan mereka sendiri? Skenario ketiga, Indonesia masuk sorotan internasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dalam pernyataan resminya pada 21 Maret 2021 menegaskan bahwa menerapkan hukuman mati bagi koruptor akan membuat Indonesia kembali disorot internasional karena dinilai tidak memiliki komitmen kuat pada hak asasi manusia. Padahal Indonesia baru saja menunjukkan sinyal positif lewat RKUHP. Skenario keempat, investor dan kepastian hukum. Korupsi sendiri sudah lama menghambat investasi asing. Skor CPI 37 menempatkan Indonesia sebagai lingkungan bisnis beresiko tinggi. Tapi di sisi lain, penerapan hukuman mati yang tidak transparan atau berpotensi digunakan secara politis juga menciptakan ketidakpastian. Investor asing ingin kepastian dan prediktabilitas hukum. Kabar bakal hengkangnya dua perusahaan pemasok komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Sekarang kita lihat ke luar negeri. Karena perbandingan dengan negara lain adalah cara terbaik untuk menguji apakah hukuman mati benar-benar efektif memberantas korupsi. Seperti di Cina, hukuman mati untuk korupsi besar sudah menjadi kenyataan. Pejabat tinggi seperti Cheng Keji, mantan wakil ketua parlemen Cina, sudah dieksekusi. Presiden Xi Jinping sejak 2012 melancarkan kampanye anti korupsi besar-besaran yang menjerat ratusan ribu pejabat dari semua level. Kutipan terkenal Perdana Menteri Zhu Rongji pernah berkata, hasilnya, kampanye anti korupsi Cina masih berjalan sampai hari ini. Justru karena masalahnya belum selesai, beberapa analis internasional bahkan menilai kampanye itu juga berfungsi sebagai alat konsolidasi kekuasaan Xi Jinping untuk menyingkirkan rival politik. Dan di Vietnam menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi skala besar. Tahun 2024, Taipan Property Trung My Land divonis mati karena menggelapkan dana setara 700 triliun dari sebuah bank yang ia kendalikan secara ilegal selama bertahun-tahun. Lalu di negara Malaysia tidak menerapkan hukuman mati untuk korupsi, tapi hukumannya tetap berat. Mantan Perdana Menteri Najib Razak terbukti korupsi dalam kasus 1 MDB senilai miliaran dolar, divonis 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit pada tahun 2020. Lalu di negara Singapura tidak menerapkan hukuman mati untuk korupsi. Hukumannya penjara maksimal 5 tahun per dakwaan, denda, dan pemiskinan total. Hasilnya, Singapura secara konsisten masuk 3 besar negara paling bersih dari korupsi di dunia. Versi Transparansi Internasional, rahasianya bukan hukuman mati,
tapi gaji pejabat yang kompetitif, sistem pengawasan yang ketat dan independen, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Sebelum menyimpulkan, kita perlu bicara tentang orang-orang yang paling merasakan dampak korupsi, bukan politisi, bukan pengacara, dan bukan akademisi, tapi rakyat biasa. Data ICW 2024 mencatat 25 kasus korupsi di sektor pendidikan dan 39 kasus di sektor kesehatan. Penelitian Fresnori, Fadil, dan kawan-kawan dalam Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran tahun 2024 menemukan bahwa penurunan korupsi 1 poin berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,633%. Korupsi dan kemiskinan itu saling menyuburkan dalam lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Dan menurut survei Good Stats Index Optimisme 2025, 67,4% publik Indonesia merasa pesimis korupsi akan berkurang. 7 dari 10 orang, angka yang mencerminkan betapa dalamnya luka kepercayaan terhadap sistem. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.